Selamat siang para petani sawit Indonesia, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik, damai, dan sejahtera. Baiklah, saat ini saya sedang berada di sebuah perkebunan milik warga. Nah, perkebunan ini ditanam tahun 2014 lalu. Menurut informasi dan yang saya ketahui bahwa tanaman yang ada di dalam kebun ini 100% adalah bibit cabutan atau bibit kentosan. Nah, sesuai dengan judul pada video kali ini, apakah kentosan, bibit cabutan bisa berbuah? Sebelum kita ulas, mari kita lihat performa tanaman berikut ini. Kita lihat sampel 10 pokok ke depan, pas ada barisan. Kita lihat bagaimana pokok-pokok tanaman dari pohon kentos ini apakah bisa berbuah ataukah ada hasilnya. Kita lihat. Ini pokok pertama. Ya, buahnya ada lumayan sekitar 6 janjang. Kita lanjut ke pokok kedua. Ya, masih ada buahnya. Kita lanjut ke pokok berikutnya. Kebun ini ditanam 2014 lalu. Ya, kita lihat. Ya, ternyata masih ada cukup lebat buahnya. Kita lihat lagi. Ya, ada, walaupun jumlahnya sedikit, paling kisaran ada 6 janjang. Ya, kita lihat lagi ke pokok berikutnya. Nah, ini satu. Ada satu pokok sudah ditumbang. Menurut informasi yang saya dapatkan dari pemilik lahan tersebut, bahwa pokok ini adalah pokok jantan. Ya, pokok jantan. Nah, inilah salah satu kelemahan dari bibit kentosan tersebut. Nanti akan kita ulas. Jadi pokok jantan, sejak awal kita sulit membedakan antara jantan dan betinanya. Pokok jantan dan pokok betina. Oke, jadi ini tidak ada buah pokok yang ini dan belum disisip juga. Kita lihat lagi apakah masih ada buah di pokok berikutnya. Oke, kita lihat perlahan-lahan. Oh, masih ada. Kita lanjut lagi ke pokok berikutnya. Umurnya tidak seragam ya para petani. Ada yang sudah tinggi, namun ada juga yang masih kecil. Dan ini ya buahnya masih normal, masih ada ya. Cuma memang kurang terawat, dalam arti pemupukannya masih kurang. Nampak dari daun berwarna oranye, penanda ada defisiensi atau kekurangan unsur hara. Oke, pokok yang ini juga masih ada buahnya. Kita lihat lagi ke pokok berikutnya. Kita lihat, ternyata tidak ada buahnya. Bapak Ibu petani, bisa kita lihat, kita putari. Oh, ada, tapi kecil. Ada kecil di sana. Dan sepertinya kalau dari bekas panenan pernah dilakukan pemanenan. Ya, ada. Kita lihat lagi ke pokok berikutnya, pokok terakhir. Dan ini pokok sisipan. Tentu saja kita belum bisa melihat apakah ada buah atau tidak. Jelas ini belum berbuah. Tetapi bisa kita lihat di samping, ternyata ada satu batang yang dulu sudah pernah ditanam
dan sekarang diganti jadi sisipan. Ada satu batang sawit yang sudah ditumbangkan. Berarti pokok yang terakhir ini adalah pokok jantan juga atau tidak berbuah, maka ditumbangkan dan diganti dengan sisipan. Oke, baiklah, kita ulas tentang bibit kentosan. Pertanyaannya, apakah bibit kentosan atau bibit cabutan bisa berbuah? Jawabannya adalah bisa. Bibit kentosan atau bibit cabutan bisa berbuah. Namun ada syaratnya supaya bisa berbuah. Yang pertama, bibit cabutan atau kentosan tersebut adalah jenis bibit betina atau bukan jantan. Karena kalau jantan tidak akan pernah berbuah sampai kapanpun. Yang kedua, bahwa bibit kentosan tersebut atau bibit cabutan tersebut mulai ditanam harus selalu rutin dilakukan perawatan, baik perawatan terhadap pokok sawitnya, dalam hal ini kondisi gawangan, kondisi piringan, maupun perawatan pemberian nutrisi kepada tanaman atau pemupukan. Nah, jika dua hal tersebut sudah dilakukan, tentu saja bisa berbuah. Kelemahan dari bibit kentosan paling tidak ada 3. Yang pertama, kita tidak bisa mengharapkan bahwa bibit yang kita tanam dari bibit kentosan tersebut sama persis hasilnya dengan induknya di mana kita mencabut bibit tersebut. Contoh, kalau induknya yang kita cabut tadi buahnya lebat, belum tentu bibit kentosan yang kita tanam itu hasilnya lebat juga. Itu yang pertama. Kelemahan yang kedua, bahwa tidak setiap pabrik atau perusahaan kelapa sawit mau menerima buah-buah dari masyarakat yang tidak jelas asal-usulnya atau sertifikasinya tidak ada. Nah, tentu saja hal ini agak mempersulit bagi kita, ya, bagi petani untuk menjual menjual buah hasil dari bibit kentosan tersebut. Nah, yang ketiga, kelemahan daripada bibit kentosan adalah kita seringkali mengalami kerugian waktu. Dalam arti seperti ini, kita sudah tanam bibit tersebut, kita sudah pelihara 1 tahun, baru kita tanam ke lapangan, kita tunggu sampai 3 tahun misalnya. Ternyata setelah 3 tahun, tanaman yang kita tanam tersebut ternyata tidak berbuah atau jantan, ataupun buahnya tidak bagus, tidak lebat. Terpaksa kita harus melakukan penggantian terhadap tanaman tersebut. Seperti contoh di depan, itu ada satu tunggul batang kelapa sawit yang sudah ditebang karena tidak ada buahnya. Otomatis kita rugi waktu menunggu 3 tahun lagi baru tanaman tersebut berbuah. Dan belum tentu juga bibit yang kita tanam berikutnya itu adalah bibit yang bagus juga atau berbuah. Nah, itulah kira-kira beberapa hal yang bisa saya bagikan pada para petani, khususnya Bapak Ibu yang baru ingin terjun ke dunia kelapa sawit. Tentu saja Bapak Ibu harus hati-hati, harus selektif mengambil keputusan supaya tidak salah dan tidak terlalu banyak rugi ketika sudah membangun kebun kelapa sawit. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.